dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yan Indra Prasti Sutata, mahasiswa S1 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan tentang macam-macam desain penelitian pendidikan riset kuantitatif. Langsung saja, mengenai pengertian metode penelitian eksperimen. Terdapat 3 metode penelitian, yaitu penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik kualitatif. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendali. Untuk selanjutnya yaitu bentuk desain eksperimen. Bentuk desain eksperimen dalam penelitian bisnis yaitu terbagi menjadi pre-experimental design, true experimental design, factorial design, dan quasi-experimental design. Sesuai dengan tabel yang telah saya gambarkan seperti berikut, yaitu macam-macam eksperimental, yaitu pre-eksperimental, terbagi menjadi 3 diantaranya one shoot case study, one group pretest post-test, dan intake group comparison. Yang selanjutnya yaitu true experimental, terbagi menjadi 2 diantaranya post-test only control design dan pretest control group design. Yang ketiga yaitu factorial eksperimen, quasi-eksperimen, dan time series design, serta non-equivalent control eksperimen. Metode eksperimen pre-experimental design atau non-design yaitu terbagi menjadi one shoot case study. One shoot case study merupakan paradigma dalam penelitian eksperimen. Model ini dapat digambarkan seperti berikut, yaitu X kali O. X merupakan treatment yang diberikan atau sebagai variabel independen, sedangkan O merupakan observasi atau sebagai variabel dependent. Sebagai contoh yaitu pengaruh niat kerja baru diktat X sebagai X terhadap produktivitas kerja karyawan sebagai O. Nah, untuk yang kedua yaitu one group pretest post-test design, disimbolkan O1 kali O2. O1 merupakan nilai pretest atau sebelum diberi diklat, dan O2 merupakan nilai post-test setelah diberi diklat. Dan pengaruh diklat terhadap prestasi kerja pegawai disimbolkan menjadi O1 dikurangi O2. Nah, untuk poin yang C yaitu intake group comparison, X, O1, dan O2. Gambarnya sebagai yang tertera dalam PPT, O1 merupakan hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan, sedangkan O2 merupakan hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Dan pengaruh perlakuannya yaitu dapat dirumuskan menjadi O1 dikurangi O2. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu true experimental design, terbagi menjadi 2 diantaranya post-test only control design, ini menggunakan random, dan B menggunakan pretest post-test control group design. Disimbolkan R kali O2 dan R kali O4. Sedangkan pretest post-test control group design disimbolkan menjadi R O1 kali O2 dan RO3 kali O4. Nah, untuk macam yang ketiga yaitu factorial design. Factorial design ini lebih kompleks karena menggunakan H1 dan Y1. RH1 kali Y1 H2 dan RH3 kali Y1 X H4 dan RH5 kali Y2 H6 RH7 kali Y2 H8. Pada penjelasan factorial design di sini yaitu semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai pretestnya sama. Jadi O1 sama dengan O2 sama dengan O3 sama dengan O7. Dalam hal ini variabel moderator adalah Y1 dan Y. O1 kali Y1 O2 dan RO3 kali Y1 O4
RO5 kali Y2O6 dan RO7 kali Y2O8. Nah, penjelasan pada desain ini, semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok ini pretestnya sama. Jadi untuk O1 sama dengan O3, sama dengan O5, sama dengan O7. Dalam hal ini variabel moderator adalah Y1 dan Y2. Sebagai contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu dipilih 4 kelompok secara random. Variabel moderatornya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki sebagai Y1 dan perempuan sebagai Y2. Nah, untuk yang macam keempat yaitu quasi experimental design. Yang pertama yaitu time series design dan non-equivalent control group design. Disimbolkan sebagai O1, O2, O3, O4 kali O5, O6, O7, O8. Sedangkan untuk non-equivalent control group design, O1 kali O2 dan O3 kali O4 tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi prestasi sampai 4 kali. Desain maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali, ternyata nilainya berbeda-beda dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Nah, untuk hasil pretest yang baik adalah O1 sama dengan O2, sama dengan O3, sama dengan O4, dan hasil perlakuan yang baik adalah O5 sama dengan O6, sama dengan O7, sama dengan O8. Misalnya pengaruh perlakuan adalah O5 plus O6 plus O7 plus O8 dikurangi O1 plus O2 plus O3 plus O4. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu desain atau rancangan yang dibuat oleh peneliti merupakan ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sini terlihat ruang lingkup metode penelitian lebih luas daripada desain penelitian, dan desain penelitian masuk dalam bagian dari metode penelitian. Pengelompokan dapat dilihat dari sudut pandang, perumusan masalah, metode pengumpulan data, pengendalian variabel-variabel oleh peneliti, tujuan, serta lingkungan studi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.